Bismillahirrahmanirrahim. Salam APD. Berjumpa kembali bersama saya Akademi Pemilu dan Demokrasi Indonesia, Amrozi, koordinator di Kabupaten Mukomuko. Untuk saat ini saya alhamdulillah datang, dikunjungi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Natijo Helen. Selamat siang Pak Natijo. Siang Pak Amrozi. Jadi beliau ini adalah Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang membidanginya beliau. Kemudian beliau sudah menjabat sebagai penyelenggara ini sampai dari tingkat kabupaten sebagai Bawaslu juga, kemudian sampai di tingkat provinsi sebagai pimpinan salah satu divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Pak Natijo, alhamdulillah terima kasih telah datang. Dari tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini, tentu dalam masa kampanye kan belum. Di tanggal kampanye ini kan tanggal 28 terakhir lah untuk belum boleh melakukan kampanye. Dari hasil pantauan Pak Natijo sendiri selaku mungkin untuk kedatangannya di Mukomuko melakukan supervisi ya, dari tingkat Bawaslu Kabupaten sampai di tingkat kecamatannya. Mungkin bisa Pak Natijo perjelaskan dari kegiatan-kegiatan atau yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten selaku Pak Natijo sendiri selaku pimpinan di tingkat provinsi itu yang sedang berjalan itu apa saja Pak Natijo? Baik, terima kasih ya Pak Amrozi atas sambutannya. Jadi saya pada beberapa hari ini melakukan supervisi kepada jajaran kita di Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan juga jajaran di tingkat sampai ke tingkat bawah, memastikan bahwa tugas-tugas pengawasan tahapan maupun program pelaksanaan pemilu berjalan sebagaimana ketentuan yang ada. Dan alhamdulillah dari laporan teman-teman Bawaslu Kabupaten dan kita pantau langsung di lapangan, tugas-tugas itu sampai hari ini berjalan secara baik, secara terkoordinir oleh Bawaslu Kabupaten serta jajarannya. Pak Natijo, memang di masyarakat sendiri kan menjadi rancu juga kan, apa yang dimaksud dengan alat peraga sosialisasi, kemudian alat peraga kampanye, ini kan menjadi kerancuan juga. Jadi sehingga dari tahapan yang akan berjalan, salah satu tanggal 28 nanti itu tidak alat atribut sendiri itu tidak boleh dilakukan pemesanan. Bisa disebutkan perbedaan dari APS dari APK ini tadi Pak? Baik, sebagaimana ketentuan di PKPU nomor 15 tahun 2023 itu kan sebenarnya sudah sangat jelas apa yang dimaksud dengan sosialisasi dan apa yang dimaksud dengan alat peraga sosialisasi, siapa saja yang boleh melakukan sosialisasi, waktunya, tempatnya, dan kontennya. Nah, memang di masyarakat kita masih sering mencampur adukan yang namanya sosialisasi dengan yang namanya kampanye. Nah, untuk ketentuan kampanye sebagaimana peraturan perundang-undangan kan sudah sangat jelas bahwa kampanye itu dilakukan 25 hari sejak ditetapkannya daftar calon gitu kan. Jadi dari tanggal 3 ditetapkan DCT, maka di tanggal 28 dan seterusnya selama 75 hari baru boleh melakukan kampanye, termasuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Nah, yang terjadi di masyarakat selama ini terutama para peserta itu kan sudah banyak bertebaran yang kata mereka alat peraga sosialisasi, tapi dalam sisi konten, dalam sisi isi kita sudah memetakan bahwa itu rata-rata sudah masuk alat peraga kampanye, di mana di sana
sudah tercantum citra diri, sudah tercantum nomor urut, sudah tercantum ajakan. Nah, sebagaimana ketentuan tugas Bawaslu, salah satunya yaitu melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Jadi tentu teman-teman kita jajaran di bawah telah melakukan tahapan-tahapan itu, dilakukan pencegahan dengan memberikan himbauan, kita awasi, kita inventarisir seluruh APS yang sudah mengandung konten APK, dan setelah itu baru kita lakukan tindakan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Kira-kira itu. Dari hasil supervisi Pak Netijo sendiri, mungkin dari di Muko-Muko ini kan ada 15 kecamatan, Ya. kemudian dari hasil survei atau hasil supervisi Pak Netijo sendiri, itu bagaimana keadaannya? Ya, dari hasil supervisi dan pantauan kita di lapangan, teman-teman sudah melakukan tugas dengan baik, karena berdasarkan laporan memang ada beberapa peserta pemilu yang dia menertibkan secara mandiri, misalkan partai-partai tertentu yang dia berinisiatif untuk melakukan penertiban ataupun menutup APS-nya yang sudah mengandung unsur kampanye. Nah, kita sebenarnya di Bawaslu bukan tidak membolehkan, tapi demi adanya kepastian hukum, demi adanya keadilan, dan demi ketertibannya demi lancarnya tahapan ini, kita memastikan bahwa semuanya bisa berjalan sebagaimana regulasi yang ada, dan itu memang menjadi tugas Bawaslu. Terima kasih, itulah sahabat RPD. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Netijo Terima kasih Pak. atas kunjungannya, sehingga yang diharapkan oleh Pak Netijo sampaikan tadi, sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Muko-Muko ini yang kita hadapi itu berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja, saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD. Salam APD.